hari ini adalah hari permulaan. Pada yang siapa yang tak tahu, hari ini adalah hari permulaan untuk kita pembukaan kitab Insan Kamil, yakni kitab daripada Said Muhammad Ali Al-Maliki, di mana seorang muhaddits dan seorang ulama yang masyhur di Makkah yang menuliskan kitab tersebut. Jadi saya tak perlu meluangkan masa, saya serahkan majlis kepada Habib untuk sedikit iftitah dan juga mungkin dimulakan dengan Fatihah dan sebagainya. Tafadhal masyhur. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله 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 قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعسري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري الله 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 هو الله 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 هو الله يا ربي يا خير معدي يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حال قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى طباري الله 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 يا ربي يا خير معتي لم أزل بالباب وقف فارحمن ربي وكفي وبوادي الفضل عكيف فادم ربي عكفي ولحسن ظني لازم فهو خلي وحالفي وأنيسي
جالسي طول ليلي ونهاري الله 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 يا ربي يا خير معدي حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وارح سري وقلبي من لظى وشوضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعري ونثري الله 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 يا ربي يا خير معتي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala berikan kita telinga yang mana telinga tersebut Allah muliakan untuk mendengar hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah jalan dia untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ketika seseorang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kaki kepada dia melangkah kepada tempat yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala adalah sayang kepada hamba tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala permudah langkah dia untuk menjadi orang yang baik. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala permudah bagi dia untuk apa dia diciptakan.
Orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia untuk menjadi ahli neraka, maka Allah permudah langkah dia untuk melakukan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi dia, Allah Subhanahu wa taala inginkan dia menjadi termasuk ahli syurga, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah langkahnya walaupun dia tidak mau. Sya'a am aba. Dia mau atau tidak mau, tetap Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk jalan kepada hal yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala inginkan dia termasuk daripada ahli syurga. Sebagai contoh, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, Allah Subhanahu wa taala cintai, Allah Subhanahu wa taala pilih dia termasuk orang yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan melakukan maksiat karena manusia memiliki hawa nafsu, berbeza dengan malaikat. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu, akan tapi manusia memiliki hawa nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Allah Subhanahu wa taala cinta, suka kepada mereka-mereka yang selalu taubat kepada Allah. Maknanya apa? Manusia selalu bermaksiat kepada Allah. At-Tawwab, Allah Subhanahu wa taala mencintai, suka kepada orang yang selalu taubat. Maknanya apa? Dia selalu maksiat. Manusia selalu melakukan maksiat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua Bani Adam khatta'un, semuanya melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua manusia itu melakukan kesalahan. Tidak ada satu manusia pun yang lepas daripada kesalahan kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Pernah suatu orang dia bertanya kepada dirinya sendiri, dia mengatakan, "Man dzalladzi ma sa'a qat wa man lahul husna faqat?" Siapa di dunia ini yang selalu hidupnya dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak pernah maksiat sama sekali, dan yang dia lakukan hanyalah sesuatu yang membawa kepada pahala, sehingga terjawab, Muhammadin alladhi alaihi Jibril habat. Hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah bermaksiat sama sekali kepada Allah, dan para nabi mereka maksum. Usmatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Mereka para nabi maksum. Apa maksum? Allah Subhanahu wa taala jaga dari maksiat. Mereka tidak ada yang bermaksiat sama sekali. Mereka maksum sama seperti malaikat yang tidak ada bermaksiat sama sekali. Kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika, bahkan mereka lebih utama daripada para malaikat. Itu mereka para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sama sekali mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita dalam hadis bahwa di tempatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat saya ada orang yang menikah. Dia buat acara kawinan, pesta perkawinan. Kemudian dia ada memanggil atau menjemput musik-musik atau lagu-laguan seperti biasa adat orang itu. Kalau kawin-kawinan ya ada gitar, ada segala macam dia nak buat. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku pernah waktu aku masih muda lagi sebelum menjadi Nabi, aku merasa di dalam hatiku ingin kumpul-kumpul sama anak remaja seusia dengan aku ingin hadir sekali-sekali, duduk bersama mereka, bersenang-senang di malam hari, mendengarkan musik dan lain sebagainya. Karena Nabi Muhammad SAW manusia. Maka ketika itu aku sudah berniat untuk hadir. Di malam hari itu Allah berikan aku mengantuk, kemudian aku tertidur. Kemudian Rasulullah SAW bangun, dan waktu itu acara pun sudah selesai. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya sudah, kalau besok ada lagi aku nak pergi. Karena dia sudah niat, ini ingin hadir. Sehingga ketika keesokan hari Nabi Muhammad SAW ingin hadir juga, apa yang terjadi, apa yang berlaku, Nabi Muhammad SAW tertidur lagi. Mulai acara Nabi Muhammad mulai tidur. Selepas acara Nabi Muhammad SAW bangun. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya ini kelakuan dari syaitan dan aku tidak akan pernah hadir ke tempat itu lagi. Kenapa? Karena Allah jaga Nabi Muhammad SAW. Ketika kalian mendapatkan satu musibah, maka ketika seorang muslim yang hakiki, dia merasakan bahwa sungguhnya itu adalah rahmat daripada Allah, nikmat daripada Allah, maka dia akan memandang itu bukanlah bala atau musibah baginya. Sebagai contoh, seseorang yang mungkin dia ingin bermaksiat kepada Allah. Oh, saya selalu taat kepada Allah, saya ingin sekali-sekali masuk klub malam. Kemudian di perjalanan dia gunakan kereta dia, tiba-tiba terjadi insiden.
Apakah Allah jahat kepada dia? Tidak. Allah sayang, kasih kepada dia. Kenapa? Karena dia diciptakan bukan untuk hal tersebut. Nikmatnya seorang muslim yang sudah kenal kepada hakikat cinta Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dia akan dapatkan, dia akan berbahagia. Dia akan bersenang. Dia akan mengetahui bahawa sungguhnya ini adalah anugerah daripada kekasihku. Oleh karena itu benar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi dia, maka Allah bagi kepada dia musibah. Subhanallah. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang Allah inginkan kebahagiaan bagi dia atau Allah inginkan kebaikan bagi dia, maka apa yang Allah berikan kepada dia, Allah akan beri musibah kepadanya. Maknanya daripada hadis ini, mafhumnya adalah orang yang Allah tidak inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka hamba tersebut tidak akan pernah diberi musibah oleh Allah. Selalu nikmat, serono terus hidupnya. Seperti siapa? Fir'aun. Kalian tahu di dalam sejarah Fir'aun tidak pernah sakit sama sekali. Satu kali pun tidak pernah sakit Fir'aun. Hidupnya nikmat, serono, harta banyak, tahta dan lain sebagainya. Bahkan sakit tidak Allah bagi kepada dia. Kalau kita sakit, kalau kita terkadang punya, terkadang tidak punya, terkadang di atas, terkadang di bawah, terkadang. Tapi Fir'aun tidak, selalu nikmat hidup. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia? Meninggal, sekalinya mati, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sekalinya mati, Allah Subhanahu wa taala siapkan neraka baginya. Sekalinya dia mati, Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billahi min dzalik. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, dalam hadis lain, maka Allah akan berikan musibah kepada hamba tersebut. Saya mengajak kalian untuk membaca sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biografi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya kalian tahu bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad insan terbaik pun mendapat musibah. Sekarang apakah kalian dengan mendapatkan musibah yang sangat kecil sekali daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian tidak rida? Apakah kalian mengatakan bahawa diri kalian lebih mulia dari Nabi Muhammad sehingga tak mau mendapatkan musibah? Seseorang anak yang masih berusia 3 bulan di dalam kandungannya ditinggal oleh ayahnya. Kemudian setelah lahir berusia 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Ketika berusia 8 tahun ditinggal oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Tinggal bersama pamannya. Seorang anak yang luar biasa dimuliakan dari ayah yang luar biasa hebat, akan tapi ditinggalkan semua oleh keluarganya. Apakah Allah tidak sayang kepada Nabi Muhammad sehingga selalu memberikan musibah kepada Nabi Muhammad? Masih bayi sudah diberi musibah. Ketika usia 6 tahun, orang-orang semua balik ke emaknya, ke ibunya, akan tapi Nabi Muhammad tidak mempunyai ibu. Ketika seorang ingin memanja kepada seorang kakek, kepada atuknya, akan tapi Nabi Muhammad SAW tidak memiliki atuk. Apakah itu makna Allah tidak cinta kepada Nabi Muhammad? La wallah. Tidak sama sekali. Bahkan itu adalah hakikat cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Seakan-akan Allah mengatakan, cinta kalian tidak akan sebesar cinta Allah. Ketika seorang ayah mengatakan bahawa saya adalah orang yang paling mencintai anakku, kata Allah, tidak, aku lebih mencintai Muhammad daripada ayahmu, wahai Muhammad. Ketika Siti Fatimah, ketika seorang ibu berusia 6 tahun, ketika itu mencintai seorang anak, maka Allah katakan, wahai Aminah, aku lebih mencintai anakmu daripada dirimu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak ingin seorang mencintai melebihi cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Idza asabatka musibah tushja biha fadhkur musabaka bin Nabi Ahmad. Kalau engkau mendapatkan musibah, kata Imam Al-Haddad, kemudian dengan musibah tersebut engkau merasakan sakit, maka kau baca sejarah baginda Rasul dan kau bandingkan antara musibahmu dengan musibah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW insan yang terpandang, yang mulia, yang kaya, yang hebat ketika itu. Menikah dengan seorang saudagar kaya, termasuk 10 orang terkaya di kota Makkah, Siti Khadijah. Kemudian Nabi Muhammad menjadi orang yang kaya luar biasa. Dari nasab Nabi Muhammad tidak kalah, karena Nabi Muhammad cucu pada Nabi Ibrahim AS. Tiba-tiba diusir dari kampungnya sendiri, pindah ke kampung lain, ke Taif. Apa yang dilakukan orang Taif? Melempari Nabi Muhammad SAW. Bukan orang-orang yang luar biasa hebat, tapi anak-anak kecil, yang kecil-kecil dan perempuan-perempuan, mereka yang lempari baginda Rasulullah SAW. Sampai Al-Habib Umar, beliau mengatakan dalam maulidnya apa? Malakul jibali ata faqala atbiquha, qala la bal artajil uqbana. Malaikat jibal, malaikat gunung datang kepada Nabi Muhammad SAW, mengatakan, wahai Nabi Muhammad,
Ini Taif ini di tengah-tengah antara kedua gunung. Kalau engkau mau wahai Muhammad, maka aku akan gempitkan ini kedua kampung ini dan aku akan habiskan mereka. Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang diucap oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la bal artajil uqbana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan memberikan rahmat kepada orang itu saja, akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berharap dari mereka ini akan keluar anak-anak cucu yang beriman kepadaku, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah, rahmat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu memang benar-benar ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad SAW mendoakan orang yang menzaliminya, bukan hanya orang itu, tapi anak-anaknya didoakan oleh baginda Rasul SAW untuk menjadi orang-orang yang termasuk kuat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita dengan mempermudah langkah kita untuk hadir kepada majlis ilmu. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mempermudah fasilitas kita dalam menuntut ilmu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan segala macam yang mungkin sulit untuk didapati oleh sebagian orang. Mungkin orang-orang, sebagian sahabat-sahabat saya yang ada ikut hadir menonton sekarang di Hong Kong atau di Singapura atau di Australia, atau beberapa sahabat yang ikut hadir nonton online, mungkin mereka menangis ingin ikut hadir ke majlis-majlis ilmu, seperti sahabat-sahabat yang di Brunei juga, yang insyaallah sebagian di antara mereka menonton. Mereka merasa, bahkan ada yang datang kepada saya menangis kepada saya ingin mendapatkan kenikmatan yang kalian dapatkan, akan tapi Allah dengan mudah memberikan kepada kita. Subhanallah. Oleh karena itu, kalau kita syukuri nikmat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku tambah. Bersyukur dalam masalah apa? Bukan hanya masalah harta. Oh, saya punya uang 10 ringgit, saya sedekahkan, saya bersyukur dengan nikmat tersebut, Allah akan tambah kepada saya. Atau saya memiliki uang 10 ringgit, kemudian saya bersyukur kepada Allah, ya Allah, saya masih memiliki harta, Allah akan tambah. Itu saja yang ada di otak kita, pasti gitu. Akan tapi bukan itu saja arti syukur. Syukur lebih umum. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah di dalam segala hal. Kalian bersyukur mendapatkan ilmu, Allah tambah ilmu kalian. Kalian bersyukur karena Allah permudah fasilitas kalian di dalam menuntut ilmu, maka Allah akan permudah lagi langkah kalian untuk menuntut ilmu. Sehingga Allah jadikan kalian termasuk orang yang alim. Bukan sesuatu yang mustahil, Allah yang berjanji. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Allah mengatakan hanya khusus masalah uang saja? Tidak. La in syakartum la azidannakum. Kalian bersyukur, aku akan tambah. Bersyukur beribadah. Salat sunnah 2 rakaat. Tapi alhamdulillah ya Allah, saya masih salat 2 rakaat. Sahabat-sahabat saya mungkin tidak diberikan nikmat untuk salat 2 rakaat. Tapi saya masih alhamdulillah mendapatkan nikmat untuk salat 2 rakaat. Bersyukur atau bukan? Allah berikan tambah. Maksudnya apa? Kekuatan untuk beribadah lebih daripada ini. Pandai bersyukur, keesokan hari dia mampu untuk beribadah 10 rakaat. Pandai bersyukur lagi, Allah Subhanahu wa taala naikkan dia menjadi 20 rakaat, 30 rakaat, sehingga kita baca dalam sejarah-sejarah para ulama, mereka ada yang salat sebanyak 100 rakaat, ada yang 1000 rakaat. Itu boleh terjadi. Kenapa? Karena Allah berikan keberkahan. Oh, tak boleh. Mana mungkin ada orang yang salat sampai 10.000 rakaat, sampai 1000 rakaat. Ada video saya yang tersebar tentang salatnya Rabi'atul Adawiyah sebanyak 1000 rakaat. Itu banyak komentar yang negatif. Mereka mengatakan, mana mungkin ada orang yang salat di malam hari sampai 1000 rakaat. Bahkan tidak ada sahabat Nabi pun mereka yang salat sebanyak 1000 rakaat. Kau kurang membaca, bukan tidak ada. Kau kurang membaca, bukan tidak ada. Sekarang kalau kita mengatakan bahwa sesungguhnya umat Nabi Muhammad sama umat Nabi terdahulu, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia? Sekarang Nabi Muhammad sama Nabi yang terdahulu, mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad. Kita semua sepakat bahwa Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling termulia adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang paling mulia adalah keluarga. Semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad adalah yang paling termulia. Umat yang paling termulia adalah umat kuntum khairu ummatin. Siapa yang mengatakan itu? Allah yang mengatakan kalian sebaik-baiknya umat. Oke, kita sepakat bahwa sungguhnya umat Nabi Muhammad sebaik-baiknya umat. Semua di antara kita bersepakat bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Oke, semua sepakat?
Berarti umat Nabi Muhammad lebih mulia daripada umat-umat yang lain. Kalian membaca Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran ada umat Nabi Isa alaihissalatu wassalam atau Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang diberikan gelar dengan Ashabul Kahfi. Mereka tertidur seakan-akan baru 1 jam 2 jam, ternyata mereka sudah 300 lebih, 300 tahun lebih. Mereka mendapatkan kemuliaan. Bagi manusia yang lain itu sudah 300 tahun lebih, tapi bagi mereka hanya sekejap saja, tidur sekejap, kemudian bangun tiba-tiba sudah 360 tahun. Boleh terjadi kepada umat siapa? Umat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kenapa umat Nabi Muhammad diberkahi waktunya tidak boleh? Dan kau sudah meyakini bahwa umat Nabi Muhammad lebih mulia daripada umat tersebut. Sekarang kalau umat yang di bawah kemuliaannya daripada umat ini kau perbolehkan dan ada dalam Al-Quran, kenapa engkau batasi umat Nabi Muhammad tak boleh? Kau katakan tidak mungkin ada karamah. Kalau umat sebelumnya boleh ada karamah. Apakah Ashabul Kahfi termasuk Nabi? Hah? Siti Maryam mendapatkan makanan dari langit, apakah mereka Nabi? Tapi boleh mendapatkan itu. Itu mukjizat, mukjizat khusus kepada Nabi. Lalu apa namanya? Kalau bukan karamah. Magic, ha? Kalau bukan karamah apa namanya? Kita katakan karamah. Untuk umat terdahulu boleh, kenapa umat yang lebih mulia kalian katakan tidak boleh? Gunakan akal kalian. Tidak ada dalam Al-Quran. Ya, tidak mungkin ada Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin umat Nabi Muhammad terdapat dalam Al-Quran? Karena Al-Quran itu turun untuk umat Nabi Muhammad. Ada orang yang bagi kepada saya cerita saya sendiri. Untuk apa cerita saya sendiri? Saya sudah tahu diri saya siapa. Faham? Ada orang yang bagi kitab, oh ini biografi Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Silakan Habib dibaca. Untuk apa saya baca? Tentang saya sendiri. Faham tak? Sekarang ada yang mengatakan bahwa sungguhnya karamah tidak mungkin berlaku. Tidak mungkin ada orang yang diberikan keberkahan di dalam tidurnya. Tidak mungkin ada orang yang diberikan keberkahan di dalam waktunya sehingga dia mampu begini dan begitu. Dia tidak baca Al-Quran. Kalau dia baca Al-Quran atau dia baca sejarah daripada para ulama yang mereka menghabiskan waktu mereka untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan dapati bahwa ulama-ulama mereka adalah orang yang paling rajin di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang di antara ulama yaitu Abu Hanifah. Ketika itu beliau salat di belakang seorang muadzin. Muadzin dia azan, kemudian dia diperintahkan oleh Abu Hanifah untuk menjadi imam. Maka dia menjadi imam. Setelah dia menjadi imam, dia baca surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Menceritakan tentang apa? Tentang keadaan pada hari kiamat. Bahkan daripada teks pun Allah lihat i'jaz di dalam Al-Quran, zilzalaha, sehingga pengucapannya pun seakan-akan pada waktu itu adalah waktu yang luar biasa hebat. Di dalam bahasa Arab indahnya bahasa Arab luar biasa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Faham tak? Lalu ketika membacakan ayat tersebut, Abu Hanifah memikirkan tentang hari kiamat. Lalu beliau menangis. Lepas solat dia menangis jadi-jadi. Maka muadzin tersebut tidak enak hati. Ya Allah, ini karena saya ini yang baca ayat ini sehingga Abu Hanifah menangis sejadi-jadinya. Lalu dia tengok Abu Hanifah masih saja menangis, masih saja berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah dan lain sebagainya. Maka semua makmum, semua jamaah semua pulang ke rumah mereka masing-masing. Abu Hanifah masih di situ. Maka ini orang mau pulang, dia nak tutup masjidnya. Ini Abu Hanifah masih menangis. Apa yang dia? Akhirnya apa yang dia lakukan? Ya sudah, saya pulang saya tinggalkan masjid secara terbuka. Biarkan Abu Hanifah dia khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tengok ada qindil. Apa qindil? Ada lampu yang ada gas di bawahnya tu. Apa namanya? Pelita. Ada pelita. Pelita minyaknya tinggal sedikit sekali. Dia ingat ini Abu Hanifah mungkin 30 menit lagi sudah mau keluar atau mau pulang. Sudah tak apalah, nanti mati sendiri. Akhirnya dia pulang. Setelah dia pulang ke rumahnya, mau azan subuh. Dia kembali ke masjid lagi, ternyata pelitanya masih nyala. Dia tengok minyaknya tidak berubah sedikit pun, gasnya tidak berubah sedikit pun. Maka dia tengok kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah masih menangis seperti sedia kala. Maka apa yang dia katakan, wahai Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah. Kemudian Abu Hanifah tersadar. Lalu apa yang dikatakan Abu Hanifah? Apakah jamaah sudah pulang semua? Apakah jamaah sudah kembali semua?
Sehingga aku pun ingin kembali ke rumahku. Apa kata muadzin tersebut? Sekarang sudah adzan subuh. Kata Abu Hanifah, apakah benar sekarang sudah adzan subuh? Iya, sekarang adzan subuh. Ya sudah, sekarang kita salat. Maka Abu Hanifah salat subuh dengan wudu Isya. Beliau salat subuh dengan wudu Isya. Ini berlaku dan disebutkan oleh ulama. Disebutkan mereka oleh para tabaqat rijal, mereka memang orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini boleh terjadi. Karena ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada kalimat berkah yang sebagian orang anti untuk menyebut keberkahan. Padahal sahabat Nabi pun mereka selalu menyebutkan keberkahan. Bahkan dalam hadis Bukhari pun ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama As-Sa'ib, kakek kepada atuk kepada Imam Syafi'i. Beliau bercerita bahawa sesungguhnya aku diajak oleh, ketika aku sakit, aku diajak oleh bibiku, saudara kepada ayahku, untuk datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Syama'il At-Tirmidzi disebutkan hadis tersebut. Maka ketika aku datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka saudara kepada ibuku atau ayahku, dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya keponakanku, anak saudaraku ini sakit, ya Rasulullah, tolong doakan dia untuk mendapatkan keberkahan daripada keberkahanmu." Siapa yang mengatakan? Sahabat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah mengatakan, jangan kau katakan berkah, tak ada berkah? Tidak, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan didoakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sa'ib tersebut beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau memegang air wudu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air tersebut, lalu diambil air bekas wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu diminum oleh Sa'ib tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam marah, "Jangan kau minum, tak ada berkahnya sama sekali. Ini sesuatu yang mungkar, ini sesuatu yang musyrik, ini tak." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak marah, iqrar daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena terdapat keberkahan di dalam air tersebut, air daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain, kadu yaqtatiluna ala wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka kata sahabat mensifatkan sahabat-sahabat Nabi, mereka yaqtatiluna, hampir berbunuh-bunuhan, ala wudu'i Rasulillah, untuk mengambil bekas sisa daripada wudunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Jadi kembali kepada hadis yang tadi, bahawa sungguhnya kullun muyassarun lima khuliqa lahu, semua orang itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia untuk hal tersebut. Allah inginkan kebaikan bagi kalian, maka Allah Subhanahu wa taala insya-Allah siapkan kepada kalian satu kamar atau satu tempat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala permudah langkah kalian untuk menuntut ilmu, maknanya Allah inginkan kebaikan bagi kalian. Dan saya berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kita semua di sini Allah Subhanahu wa taala akan himpunkan nanti di hari kiamat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan tadi, bahawa sungguhnya Allah ketika inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan permudah langkah dia untuk menuntut ilmu. Dan kita termasuk penuntut ilmu, insya-Allah Allah selalu permudah langkah kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk selalu menjadi penuntut ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hal ini adalah yang paling membanggakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak amalia yang bisa menjadikan seorang itu dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi hal yang paling terdekat untuk menjadikan seorang hamba dicintai oleh baginda Rasulullah SAW adalah ketika dia mempelajari hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Lianna al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm. Karena seorang nabi atau seorang rasul itu tidak mewariskan uang, dinar atau dirham. Yang mereka wariskan adalah apa? Adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhdhin wafir. Seseorang yang sudah mengambil daripada bagian tersebut, maka dia sudah mengambil bagian yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'am, ikhwan. Dan insyaallah kita akan membaca kitab daripada karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kitab yang berjudul Al-Insanul Kamil. Al-Insanul Kamil. Al-insan manusia, al-kamil sempurna. Al-insan manusia, al-kamil sempurna. Sebenarnya boleh saja kita katakan al-kamil yang sempurna. Akan tapi Nabi Muhammad manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang sempurna.
Manusia yang sempurna. Beliau manusia. Manusia itu apa? Punya hawa nafsu, punya kesalahan, punya. Tapi Nabi Muhammad berbeza. Nabi Muhammad adalah insan yang sempurna. Kalau sempurna saja itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang sempurna. Faham tak? Karya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki menjelaskan tentang sejarah-sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, syama'il baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan segala sesuatu yang berhubungan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam, iqra. Nanti insya-Allah caranya yaitu dengan dibaca. Kalau ada poin yang penting nanti ada syarahkan insya-Allah. Boleh kesempurnaan, boleh juga. Ayo sudah kesempurnaan. Bab 1, surat 21. Kesucian silsilah keturunan Nabi. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tidak dilahirkan dan perkahwinan jahiliyah. Aku tidak dilahirkan melainkan dari pernikahan Islam." Dan Hisham bin Muhammad Al-Kalbi meriwayatkan dari ayahnya bahawa ia pernah menuliskan untuk Nabi Muhammad SAW nama 500,000 dan tidak seorang pun yang melahirkan dengan cara perkahwinan jahiliyah. Imam Ali bin Abi Talib juga pernah meriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku dilahirkan dari perkahwinan yang sah dari Adam hingga kedua ayah bundaku. Tidak sedikit pun aku tercemar oleh noda jahiliyah." Daripada Ibnu Abbas meriwayatkan dalam hadis lain bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak sekali-sekali pertemuan antara kedua ayah bundaku dengan perkahwinan yang tidak sah. Allah selalu memindahkan aku dari sulbi yang baik kepada rahim yang suci, bersih dan terpelihara, dan tidak suku yang terpecah dua, melainkan aku berada di tempat yang baik di antara keduanya." Aisyah meriwayatkan pula bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa Jibril pernah berkata, "Aku telah membalikkan bumi ini dari barat hingga timur, maka tidak aku jumpa seorang pun yang lebih utama dari Muhammad, dan tidak kulihat suku lebih mulia dari Bani Hashim." قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء ما ولدني إلا نكاح الإسلام. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada riwayat Ibn Abbas. Ibn Abbas ini anak saudara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang bernama Abbas, beliau juga adalah paman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki atuk atau kakek yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib memiliki 10 anak laki-laki. Di antaranya Abbas, di antaranya lagi Hamzah. Ya, di antaranya Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, ada lagi banyak. Di antaranya namanya Al-Harith, ada juga namanya Abu Talib, ya, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi namanya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab termasuk paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi berbeza, bukan dari ibu yang satu, bukan daripada Fatimah binti Amr, tapi ibunya berbeda lagi. Ya. Ada lagi paman Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Jahl, ada lagi namanya Abdul Ka'bah dan lain sebagainya. Ada 10 paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki bibi saudari kepada ayah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ada 6. Ada namanya Arwa, ada namanya Atikah, ada namanya Safiyah. Nama-nama yang indah. Nama-nama yang kalau kita gunakan untuk menamakan anak-anak kita, maka itu adalah nama yang terbaik, ya. Nama-nama daripada keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Arwa, ada namanya Atika, ada namanya Safiyah, ada namanya daripada bibi-bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan paman-paman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib memiliki banyak anak. Kenapa? Karena beliau pernah bernazar. Ceritanya panjang. Mungkin kalau kita ceritakan semua tentang ini memakan waktu. Nanti insya-Allah dalam pertemuan lain insya-Allah kita akan ceritakan, karena ini pembukaan. Kita ingin membaca yang apa yang ada dalam kitab dulu. Insya-Allah nanti ke depan insya-Allah kita akan ceritakan semua secara mendetail, dan insya-Allah nanti kita siapkan papan tulis di sini sehingga lebih melekat di dalam hati kita. Karena kita belajar benar-benar ini, ya. Belajar gunakan buku, semuanya pegang buku, alhamdulillah. Ibn Abbas adalah putra kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Ibn Abbas adalah Abdullah, putra kepada Abbas, paman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki paman
Abbas sama Hamzah yang masuk Islam. Abu Talib juga dalam riwayat masuk Islam. Jadi ada 3 paman Rasulullah SAW yang masuk Islam. Hamzah, Abbas, sama Abu Talib dalam riwayat. Fahim tu? Hamzah sama Abbas usianya tidak berbeza jauh. Dan kepada Rasulullah SAW juga tidak berbeza jauh. Usia Hamzah dan Abbas sama Rasulullah SAW hanya berbeza 2 tahun 2 tahun. Jadi ini berbeza 2 tahun, yang ini berbeza 2 tahun. Faham tu? Jadi satu usia. Mereka berteman dari semenjak kecil. Tapi yang satu siapa? Pamannya. Apa paman? Pakciknya. Pakciknya, paman. Pakcik kepada Rasulullah SAW akan tapi sahabat. Ada atau tidak seperti itu? Di sini ada kan? Ada orang. Kenapa? Karena ayahnya mungkin waktu itu menikah sekali sama anaknya. Jadi Abdullah sama Abdul Muttalib menikahnya sekali. Ya. Jadi di waktu yang sama sehingga daripada istri dari Abdul Muttalib yang ini melahirkan Abbas dan Hamzah, dan Abdullah ketika itu menikah dengan Aminah dengan ibu yang sama dari Bani Zuhra, sama-sama. Jadi ketika Rasulullah SAW ayahnya Abdullah dinikahkan oleh Abdul Muttalib di satu kampung Bani Zuhra, Abdul Muttalib juga nikah sama orang kampung situ. Jadi melahirkan Sayyidina Hamzah, dan Rasulullah SAW dilahirkan oleh Abdullah, ayah baginda Rasulullah SAW, dari istrinya yang bernama Aminah. Jadi Sayyidina Abbas sama Sayyidina Hamzah tidak berbeza jauh usianya bersama Rasulullah SAW, dan mereka berdua termasuk sahabat Rasulullah SAW yang banyak berjuang bersama baginda Rasulullah SAW. Terlebih Sayyidina Hamzah, beliau bahkan wafat ketika peperangan apa? Peperangan Uhud. Hamzah, paman baginda Rasulullah SAW, wafat di tangan Wahsy pada peperangan Uhud. Dan Sayyidina Abbas ketika itu bersama Rasulullah SAW, beliau memegang amanah untuk mendengar rahasia-rahasia orang Quraisy, sehingga dia mengiklankan Islamnya ketika itu pada tahun ke-8 ketika Fathu Makkah. Ala kulli hal, mereka berdua adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, dan Sayyidina Hamzah adalah Sayyidus Syuhada gelarnya. Sayyidus Syuhada apa? Pemimpinnya para orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, karena beliau adalah orang yang paling berani, dan kalau sahaja itu tidak dibunuh dari jauh dan pakai tombak, maka Sayyidina Hamzah akan melawan. Itu pun dari jauh, dari belakang. Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy, yang ketika itu masuk Islam juga Wahsy, akan tapi Rasulullah SAW sempat tidak mau melihat wajahnya karena murka. Kenapa? Karena Hamzah adalah paman yang selalu membela baginda Rasulullah SAW. Dan Abbas, paman Rasulullah SAW, terkenal adalah sahabat yang tinggi sekali badannya. Bahkan di dalam riwayat dikatakan, kalau Sayyidina Abbas ini membawa istrinya, Sayyidina Abbas memiliki istri, istrinya ini diletakkan di atas unta. Unta tinggi atau tidak? Yang pernah ke Arab tahu unta itu tinggi. Kalau duduknya saja sudah tinggi sama kita, apalagi dia berdiri. Istri Sayyidina Abbas menunggangi unta, Sayyidina Abbas pegang kendalinya, maka tinggi Sayyidina Abbas sama istrinya sama. Termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling tinggi. Sayyidina Abbas, kalau beliau tengah berjalan, istrinya menunggangi unta, dia pegang kendali unta, tinggi Sayyidina Abbas sama istrinya sama rata. Jadi termasuk sahabat Nabi yang paling tinggi. Walakin idza masya ma'ar Rasul talahu. Tapi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berjalan bersama Sayyidina Abbas, seakan Sayyidina Abbas lebih rendah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Abbas memiliki putra yang banyak, di antaranya Abdullah bin Abbas, yang pernah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allah, ajarkanlah dia di dalam agama dan ajarkanlah dia dalam mentafsirkan Al-Quran. Maka secara mutlak disepakati bahawa ahli Quran daripada sahabat Rasulullah SAW di antara pembesarnya adalah Abdullah bin Abbas, walaupun beliau masih muda. Jadi Abdullah bin Abbas termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling alim di antara anak-anak muda. Di antaranya lagi adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Sayyidina Umar bin Khattab namanya Abdullah juga. Ini juga orang alim luar biasa.
Pernah suatu saat Abdullah menceritakan bahwa aku diajak oleh ayahku Umar untuk hadir di majlis Rasulullah. Ketika itu semua orang-orang tua semua. Abdullah waktu itu masih usianya 7 tahun, 8 tahun. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabatku, Nabi Muhammad bertanya kepada suatu masalah. Siapa di antara kalian yang mengetahui jawabannya? Ditanya dengan satu masalah yang sangat sulit. Maka semua sahabat diam. Dan semua sahabat berharap mereka mengetahui jawabannya sehingga membuat baginda Rasulullah bahagia. Tapi tak ada satu pun yang mengetahui jawabannya. Maka Abdullah bin Umar menarik-narik baju ayahnya. Wahai ayah, aku tahu jawabannya. Maka Sayyidina Umar katakan, sudah kau diam saja, jangan ikut-ikut. Maka Rasulullah SAW bertanya lagi kepada sahabat. Tak ada sahabat yang boleh jawab. Sayyidina Abdullah masih tarik-tarik ayahnya. Ayah, aku tahu jawabannya. Ayah, aku tahu. Kata Sayyidina Umar, kau jangan ikut campur. Ini urusan orang besar. Kau nanti main saja. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan jawabannya adalah ini dan itu, jawaban Rasulullah. Maka Sayyidina Abdullah mengatakan, wahai ayah, demi Allah aku ingin menjawab sebagaimana yang dijawab oleh baginda Rasulullah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kenapa kau tak cakap sama aku? Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada lagi Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi Muhammad SAW yang satu usia juga dengan mereka. Putra kepada Az-Zubair bin Al-Awwam. Minta maaf suara saya sedikit berubah. Abdullah bin Zubair adalah putra kepada sahabat Nabi yang bernama Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam adalah sahabat yang luar biasa hebat. Kalian mungkin selalu mendengar namanya. Beliau termasuk 10 sahabat yang dijanjikan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu majlis. Sebenarnya banyak sahabat Nabi yang dikatakan seperti Sayyidina Bilal, dikatakan terompahnya sudah terdengar dalam surga. Berarti itu bisyarah masuk surga. Ada lagi Rukasyah bin Mihsan, juga dikatakan bahwa beliau akan masuk surga. Akan tapi ada 10 orang yang satu majlis Rasulullah SAW katakan fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan di surga. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'id bin Zaid, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Talha bin Ubaidillah, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Pemain Barcelona paling depan namanya Messi. Setelahnya siapa? Tahu semua. Ini 10 orang tak tahu. Ya. Jadi sahabat Nabi Muhammad SAW 10 ini harus kita ajarkan kepada putra kita. Dibanding kita ajarkan mereka kepada nama main bola sepak dan lain sebagainya, mereka semua hafal. Tapi nama sahabat 10 yang dari semenjak dahulu aib bagi kita untuk tidak mengenal nama sahabat Rasulullah SAW. Apalagi sahabat-sahabat yang paling mulia. Setidaknya kalau kita tidak hafal semua sahabat, hafalkan yang paling terpenting di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan semua sahabat Rasul adalah orang-orang yang terpenting. Abdullah bin Zubair bin Awam, termasuk Zubair bin Awam adalah termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW yang Rasulullah SAW katakan bahwa beliau termasuk adalah ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Az-Zubair sendiri masih keluarga dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Zubair bin Awam bin Khuwailid. Jadi Awam sama Khuwailid, Zubair bin Awam ibn Khuwailid. Khuwailid ini ayah kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah namanya Khadijah binti Khuwailid. Berarti Awam sama Khuwailid, Awam sama Siti Khadijah adik-beradik. Berarti Zubair bin Awam keponakan anak saudara kepada Siti Khadijah. Jadi anak saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Zubair bin Awam bin Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Berarti Zubair keponakan kepada, faham tu? Kepada Siti Khadijah. Berarti mahram atau tidak sama Siti Khadijah? Berarti boleh atau tidak masuk rumah Rasulullah? Boleh bersalaman dengan bibinya, dengan Siti Khadijah dan lain sebagainya. Keluarga. Kemudian Al-Awam adik kepada siapa? Saudara kepada Siti Khadijah itu menikah kepada seorang perempuan bernama Sofiyah. Sofiyah itu saudara kepada Abdullah, makcik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sofiyah dan Awam memiliki anak yang bernama Zubair bin Awam. Berarti sama Rasulullah SAW sekarang. Kalau tadi keponakan karena istrinya Siti Khadijah, kalau sekarang sepupu. Kenapa? Karena Sofiyah sama Abdullah adik-beradik.
Sofia sama Abdullah adik-beradik. Sofia punya putra Zubair dan Abdullah punya putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga lagi atau tidak? Keluarga lagi. Cari lagi. Zubair bin Awam, beliau menikah dengan seorang perempuan bernama Asma. Asma ini adalah kakak kepada Siti Aisyah. Asma binti Abi Bakar, Datin Nitaqain, yang membantu hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Zubair adalah ipar kepada Siti Aisyah, sehingga putranya Abdullah bin Zubair adalah mahram kepada Siti Aisyah. Makciknya datang ke rumah setiap hari. Bahkan dikatakan bahawa sesungguhnya Abdullah itu lebih banyaknya di rumah makciknya ini, Siti Aisyah, daripada di rumahnya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW menamakan Siti Aisyah, baca dalam kitab Bukhari, baca dalam Arba'in Nawawi, baca dalam kitab Riyadhus Salihin, Siti Aisyah gelarnya, kunyahnya apa? Ummu Abdillah, an Ummi Abdillah, Aisyah tak. Mana ada Siti Aisyah tak punya anak? Kenapa dinamakan ibu kepada Abdullah? Sekarang kalian tahu kenapa dinamakan ibu Abdullah? Karena dia punya anak saudara bernama Abdullah, sudah seperti anaknya sendiri, sehingga beliau dikunyahi dengan Ummu. Itu walaupun ada dalam riwayat di dalam sejarah mengatakan bahawa Siti Aisyah pernah mengandung dan hamil, kemudian menamakan anaknya Abdullah, kemudian keguguran anak tersebut, akan tapi mendapat yang paling kuat Abdullah. Kenapa dinamakan Siti Aisyah ibu kepada Abdullah? Karena beliau memiliki anak saudara yang bernama Abdullah ibni Zubair ibn Awam. Abdullah ibni Zubair ibn Awam. Zubair ibn Awam, dia punya isteri Asma binti Abi Bakar, itu adalah kakak kepada Siti Aisyah. Dia punya ibu nama Sofia. Sofia adalah saudara kepada Abdullah. Kemudian dia punya ayah Awam, itu saudara kepada Siti Khadijah binti Khuwailid. Zubair bin Awam adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang beliau berniat untuk menamakan semua anak-anaknya sama seperti nama-nama mereka para syuhada. Jadi beliau setiap lahir seorang anak, beliau namakan Hamzah, beliau namakan Mus'ab, beliau namakan Abdullah, ikut kepada sahabat-sahabat yang meninggal dalam peperangan Uhud, Mus'ab bin Umair dan lain sebagainya. Ditanya, kenapa kau namakan anak-anakmu seperti nama-nama para syuhada? Aku berharap mereka semua mati syahid. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ada lagi sahabatnya Talhah bin Ubaidillah. Ini Zubair sama Talhah selalu berdua. Talhah menamakan anaknya Adam, Nuh, Ibrahim, nama-nama Nabi semua. Diharapkan anaknya menjadi orang yang soleh. Kata Zubair, kalau aku namakan anak-anakku orang yang mati syahid, aku berharap mereka mati semua dalam keadaan syahid. Jadi mereka kedua sahabat yang selalu bersama-sama sama Rasulullah SAW. Bahkan beliau digelari Hawari Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdullah bin Amr bin Al-As. 4 sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Mereka semuanya satu umuran, dan mereka semua adalah sahabat yang paling hebat. Satu umuran semua, dan orangnya semua alim. Abdullah bin Amr bin Al-As. Satu lagi, Abdullah putra kepada Amr bin Al-As, masuk Islam sebelum ayahnya. Amr bin Al-As sahabat Nabi belum masuk Islam. Abdullah ini putranya sudah masuk Islam lebih dahulu. Dan beliau termasuk orang yang banyak menghafal hadis baginda Rasulullah SAW. Yang akan dikatakan orang yang paling terbanyak menghafal hadis baginda Rasul. Hanya sahaja beliau lebih fokus kepada ibadah, sehingga periwayatan hadisnya tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Jadi siapa saja Abdullah bin Umar yang terkenal pemberaninya, sama ikut kepada ayahnya. Bagaimana tidak, terdidik dengan didikan yang luar biasa hebat. Sayyidina Umar bin Khattab ketika hijrah, semua orang ketika hijrah itu semuanya diam-diam. Ada Suhaib Ar-Rumi, malam-malam ketika orang semua tertidur, itu baru mereka hijrah. Ada sahabat lagi yang sahabat-sahabat yang mau ke Habasyah atau kemana, seperti Sayyidina Uthman dan lain sebagainya. Mereka malam-malam ketika orang semua terlelap, baru mereka jalan keluar, atau jalan di satu jalan yang tidak diketahui orang. Tapi Sayyidina Umar, apa yang beliau lakukan? Beliau ajak putranya ini Abdullah tawaf di Ka'bah. Di sebelah Ka'bah itu ada Darun Nadwah namanya, tempat berkumpulnya Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Al-As bin Wa'il. Tahu semua Habib nama-nama banditnya. Sabar. Araftu syarra la li syarri walakin litawajjih. Aku tahu kejahatan bukan untuk aku lakukan, tapi supaya aku menghindar dari kejahatan. Nanti dibilang ini seorang sahabat lagi, Uqbah bin Abi radhiyallahu anhu.
Ya harus kenal kepada musuh-musuh Allah juga harus kenal. Jangan nanti Firaun datang nanti di hari kiamat cium tangan karena dia pakai imamah. Lihat Abu Jahal hebat, oh ini orang Mekah, ini Mekah, kemudian cium tangan, matinya di Mekah lagi. Jadi itu bukan sebagai patokan seorang mati di Mekah. Ada yang bertanya kepada saya juga, Habib, ada orang yang meninggal hari Jumat, tapi kenapa meninggalnya seperti orang yang meninggal dalam keadaan suul khatimah, padahal meninggalnya hari Jumat? Saya katakan kepada dia, Abu Jahal meninggal di Mekah tapi suul khatimah. Faham tak? Jadi bukan, tak mestilah. Tapi itu di antara tanda kebaikan. Meninggal di kota Mekah itu tanda kebaikan. Meninggal hari Jumat, tanda kebaikan. Allah inginkan kebaikan. Tapi bukan mesti harus dia kalau meninggal jadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan lain sebagainya. Itu tidak benar. Faham tak? Maka Abdullah bin Umar diajak oleh ayahnya Sayyidina Umar Al-Khattab untuk tawaf di Ka'bah. Setelah tawaf di Ka'bah, apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Beliau pergi ke Darun Nadwah tadi. Orang-orang takut menghindari tempat tersebut. Ini dia datang. Apa yang dia katakan? Ya Aba Jahal, wahai Abu Jahal. Ya Aba Lahab, ya Uqbah, ya Al-As bin Wa'il. Dipanggil semua musuh-musuh Rasulullah SAW. Innani muhajir. Saya nak hijrah besok. Apa dia katakan? Barang siapa di antara kalian yang mau anaknya besok dalam keadaan yatim atau istrinya menjadi janda, ayo datang, hadang saya mau hijrah. Kalau ada di antara kalian yang anaknya mau menjadi yatim besok atau istrinya menjadi janda besok, maka datang hadang aku, saya mau hijrah besok. Sayyidina Umar bin Khattab dididik anaknya seperti itu sehingga menjadi anak yang memiliki kekuatan, keberanian dan luar biasa di dalam ilmu dan amalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas yang didoakan tadi siapa? Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Ulama-ulama tabi'in menceritakan tentang Ibn Abbas. Ini Ibn Abbas ini keilmuannya luar biasa hebat. Bahkan diceritakan aku tidak pernah melihat keindahan yang dimiliki Ibn Abbas. Dalam segi apa? Dalam semua bidang ilmu. Biasanya orang terkenal dengan dia fannya apa? Fannya ilmu nahwu, hebatnya dalam ilmu nahwu. Ini ada fannya dalam ilmu fikih. Ilmu fikihnya hebat luar biasa. Ada lagi orang yang fannya dalam ilmu sejarah. Ketika membahas tentang sejarah hebat luar biasa. Tapi dalam ilmu lain biasa-biasa saja. Ada lagi orang yang hebat dalam masalah irsyad, ceramah dan lain sebagainya. Tapi dalam ilmu yang lain biasa saja. Ada lagi orang yang hebat dengan mengeluarkan hartanya yang luar biasa, akan tapi dalam ilmunya dia tidak memiliki apa-apa. Ada lagi orang yang memiliki ilmu yang luar biasa, akan tapi dalam sedekah dan amal ibadah amaliyahnya dia sedikit sekali. Ada lagi orang yang rajin ibadah pada Allah tapi ilmunya tidak ada. Ada lagi orang yang banyak ilmunya tapi ibadahnya biasa-biasa. Terkadang orang. Tapi kata orang pensifat kepada Abdullah bin Abbas, ini Abdullah bin Abbas ini syamil kamil. Komplit sudah sempurna. Dari semenjak salat subuh selepas itu maka dia memiliki orang-orang pekerja di rumah Ibn Abbas itu akan teriak kepada orang-orang yang sudah antri untuk berziarah kepada Ibn Abbas. Dari pukul 6 hingga pukul 7 yang nak bertanya masalah tafsir silakan masuk sekarang. Jadi mereka masuk bertanya tentang tafsir. Selepas itu pukul 8 tanya lagi. Sekarang yang nak bertanya masalah bahasa Arab, nahwu, saraf, balaghah dan lain sebagainya, silakan masuk sekarang bagian kalian untuk bertanya. Penuntut ilmu. Kemudian nanti selepas itu sekarang mereka-mereka orang yang mempunyai parti dan lain sebagainya, orang-orang pemerintahan yang nak datang ke sini, silakan sekarang bertanya kepada Ibn Abbas. Nanti selepas itu sekarang yang mereka-mereka yang tidak mempunyai makanan sekarang silakan masuk untuk minta makan kepada Ibn Abbas. Nanti sorenya siapa orang yang mempunyai hajat dan lain sebagainya, terus terbuka lebar rumah Abdullah bin Abbas untuk memenuhi segala macam keinginan umat dalam segala kebaikan, bukan hanya masalah ilmu akan tapi di dalam segala hal. Radhiyallahu taala anhu, karena berkat doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma waladani min sifahil jahiliyyah syai'un ma waladani illa nikahul Islam. Aku tidak dilahirkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada sesuatu yang berhubungan dengan kejahiliahan. Aku dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahim seorang ibu yang dalam keadaan Islam. Kalau dalam keadaan Islam berarti dalam keadaan baik.
Kalau dalam keadaan baik, mustahil ibu Rasulullah di dalam neraka. Faham tak? Rasulullah SAW bersabda, "Ma waladani illa nikahul Islam." Hadisnya kalian baca sendiri. Bukan ada seorang ulama yang menjelaskan atau mensyarahkan, atau kalian tengok di YouTube atau di mana tempat. Kalian baca sendiri sekarang. Ma waladani illa nikahul Islam. Aku tidak dilahirkan dari seorang rahim kecuali rahim yang memang nikahnya secara Islam. Berarti secara Islam. Wa taqallubuka fis sajidin. Aku jadikan kau daripada turun-temurun mereka yang ahli sujud. Kalau ahli sujud berarti orang Islam atau bukan? Jadi kalau ada yang mengatakan ayah dan ibu Rasulullah SAW di neraka, bagaimana? Ini orang Islam. Sekarang kalau misalnya ada yang mengatakan, ayah kamu ini selalu maksiat ya, ayah kamu ini pencuri, marah atau tidak kira-kira? Kalau ada yang mengatakan ayah kamu pencuri, marah atau tidak kita kira-kira? Apalagi kalau ada yang datang, ayah kamu ini di neraka. Sakit atau tidak hati kita? Kenapa dengan mudahnya mereka mengatakan ayah Rasulullah di neraka, ibu Rasulullah di neraka? Karena ada hadis yang sahih. Karena ada hadis yang sahih. Ketika ada hadis, ada Al-Quran bertolak belakang, maka kita ambil Al-Quran atau hadis. Al-Quran yang dalilnya qat'i. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Aku tidak akan azab satu kaum sampai aku utus seorang utusan kepadanya. Kalau tidak ada rasul pada saat itu, maka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Aku tidak akan azab satu kaum sehingga aku akan utus utusan baginya. Rasulullah SAW menjadi nabi ketika usianya 40 tahun. Apakah ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun, ibu dan ayah Rasulullah SAW baru lahir, sehingga harus beriman kepada ayah Rasulullah SAW? Kalau dia gunakan akalnya, dia akan tahu bahwa ayah dan ibu Rasulullah SAW itu lahir sebelum Rasulullah lahir. Mana mungkin ayahnya lahir, anaknya lahir duluan sebelum ayahnya. Rasulullah SAW dilahirkan oleh seorang yang bernama Abdullah, kemudian meninggal. Kemudian Aminah, kemudian meninggal. Tidak sampai usia Rasulullah SAW 40 tahun. Jangankan 40 tahun, 6 tahun sudah meninggal. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Muhammad SAW memiliki kedua orang tua yang hidup dalam masa fatrah. Fatrah itu apa? Tidak ada rasul, tidak ada utusan, dan Allah berfirman, aku tidak akan adab satu kaum selagi tidak ada rasul. Aku tidak akan adab satu kaum selagi tidak ada rasul. Kalau ada rasul, sudah diutus Nabi Muhammad, tidak mau beriman, ini baru diadab. Makanya orang mukallaf itu syaratnya ada 4. Orang bisa dikatakan mukallaf, syaratnya ada. Yang pertama adalah al-bulugh. Dia sudah baligh. Kalau sudah bulugh, maka dia bisa dikatakan mukallaf. Kalau sudah dikatakan mukallaf, berarti hukum yang 5 baru boleh dia dapatkan. Wajib, haram, makruh, sunnah. Anak kecil tinggalkan solat, usianya 4 tahun. Anak kecil solat subuh. Kau haram, kau tak solat. Betul atau tidak seperti itu? Ini karena belum balik. Ada hukum atau tidak? Dia tidak solat setiap saat, tidak apa? Tidak ada hukum. Dia mau solat ikut ayahnya juga tidak dosa. Betul atau tidak? Dan sekarang kenapa? Karena mereka tidak ada hukum. Mereka bukan mukallaf, bukan orang yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk beribadah. Bukan mukallaf, bukan mukallaf. Tidak ada hubungannya dengan hukum mereka. Al-bulugh. Mereka sudah balik. Yang kedua al-aql. Otak. Dia memiliki akal. Kalau tak memiliki akal, orang gila dikatakan, kau solat orang gila dia tak guna baju, aurat. Musyrik gitu. Maksiat gitu. Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia tak ada hukum. Dia nak lakukan apa, dia nak joget depan jalan, di majlis, di mana-mana, boleh. Kenapa? Karena tak ada hukum. Boleh juga tidak, haram juga tidak, makruh juga tidak, mubah juga tidak. Kenapa? Karena dia tidak ada hubungannya dengan hukum. Karena apa? Bukan mukallaf. Al-bulugh wal aql, kemudian akal, kemudian yang ketiga balaghathud da'wah. Yang ketiga salimul hawas. Salimul hawas itu bersih daripada penyakit. Apa penyakitnya? Dia tidak boleh mendengar dan tidak boleh melihat. Tidak boleh mendengar, tidak boleh melihat. Tapi kalau misalnya
tidak boleh mendengar dan tidak boleh melihat, maka dia tidak boleh belajar. Boleh atau tidak belajar? Orang kalau misalnya dia tidak boleh melihat dan tidak boleh mendengar, bagaimana cara mengajari dia agama Islam? Dari semenjak lahir. Dari semenjak lahir, misalnya dia lahir sudah tak boleh mendengar. Apa namanya? Peka. Peka, sama ya, peka. Peka, kemudian matanya buta. Baru lahir sudah matanya buta dan peka. Nasallallahu afiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keluarga kita semuanya dalam keadaan sempurna. Baru lahir sudah peka dan bagaimana mau mengajarkan dia syahadat? Sampai dia dewasa, wajib atau tidak salat? Bagaimana cara mengajarkan dia salat? Mau diajarkan dengan isyarat dia tak nampak. Mau diajarkan dengan suara dia tak dengar. Diajarkan dengan apa kira-kira? Nah, itu dia tidak mukallaf sehingga dia tidak berdosa, dia tidak ada pahala, tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak berhubungan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. 3 syaratnya tadi. Syarat yang pertama apa? Baligh, yang kedua akal, yang ketiga salim al-hawas, bersih daripada penyakit buta dan peka. Sekaligus tapi jangan buta saja kemudian enggak, itu masih ada, bukan udzur, itu masih bisa diajarkan dengan suara. Atau peka saja masih bisa diajarkan dengan apa? Isyarat. Kemudian yang terakhir balaghatul da'wah, sampai kepada dia dakwah. Kalau tidak sampai kepada dia dakwah, maka tidak ada hukum dia. Dia tidak pernah mendengar dengan namanya Islam, maka dia, atau dia tidak ada Rasul pada saat itu, maka dia tidak termasuk mukallaf. Kalau tidak termasuk mukallaf, masuk neraka atau tidak? Wallahu a'lam bissawab. Enggak bisa kita katakan pastikan bahwa ini masuk neraka atau masuk surga atau segala macam. Kecuali seperti mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berikan izin kepada Rasul untuk menghidupkan kedua orang tuanya. Oh, mana boleh Nabi Muhammad hidupkan kedua orang tuanya? Baca dalam Al-Quran, Nabi Isa boleh. Kenapa Nabi Muhammad tak boleh? Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati dan kau tahu itu dan kau yakin dan kau baca Al-Quran. Kenapa semua yang tentang Nabi Muhammad kau tak boleh? Tidak ada dalam Al-Quran. Untuk apa ada dalam Al-Quran? Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada orang bagi biografi saya, suruh saya baca. Untuk apa saya baca tentang saya sendiri? Lahir di kota Palembang, saya tahu. Pada tarikh sekian. Saya tahu. Cerita tentang saya tahu. Untuk apa saya baca? Saya membaca orang-orang yang hidup sebelum saya, sehingga saya belajar tentang itu. Nabi Muhammad SAW boleh menghidupkan orang mati. Tidak ada itu, mana mungkin Nabi Muhammad. Nabi yang lain boleh. Umat Nabi yang lain boleh mendapatkan karamah. Umat Nabi Muhammad, tak boleh, itu syirik, itu sihir, itu ini. Tapi umat Nabi boleh. Faham tu? Faham sekarang? Sudah sampai fikrah itu kepada kalian? Sudah. Kenapa? Karena tidak ada dalam Al-Quran. Itu saja alasannya. Alasannya sudah senang mereka. Tidak ada Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada perintah. Rasulullah tidak pernah buat. Tidak ada. Itu dalil yang tidak boleh digunakan. Sekarang kalau misalnya saya tidak pernah katakan kepada kalian, silahkan jemput main ke rumah saya di Bandung, di Garut, silahkan. Saya tak pernah katakan kepada kalian, apakah maknanya haram kalian datang ke Bandung? Faham tu? Haram kalian datang ke tempat saya, haram. Saya tidak pernah persilahkan kalian datang ke rumah saya. Tiba-tiba kalian datang. Saya katakan, oh haram, saya tak pernah perintahkan kalian datang. Justru saya senang, bahagia, tanpa diperintahkan kalian datang ke rumah saya. Faham tu? Beberapa sekarang di kota Mekah sekalipun, mereka setiap Ramadan, kalau yang ikut umrah ke sana akan tahu bahwa mereka juga ada khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran, mereka baca khatam Al-Quran, doa khatam. Sebagian di antara mereka menangis di dalam bacaan khatam Al-Quran, doa. Tidak ada dalam hadis Rasulullah SAW kalau Rasulullah pernah baca doa khatam. Apalagi dilakukannya di dalam salat lagi. Di dalam salat ditambahi doa-doa. Daripada para tabi'in atau para salaf, iya, daripada salaf, tapi tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW itu bukan dalil bahawa itu adalah tidak bagus. Rasulullah SAW tidak makan nasi lemak, berarti haram hukumnya. Itu di dalam urusan dunia, ini dalam urusan akhirat. Kenapa kalian beda-bedakan? Kenapa harus urusan akhirat? Oh, karena kan kita berbicara tentang akhirat. Ya sudah, tentang akhirat kami bagi. Ada yang bagus, ada yang buruk. Ada yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, kami katakan bid'ah hasanah. Bid'ah yang bagus. Majlis seperti ini, live streaming, ada di zaman Rasul? Tidak ada. Faham tu?
Ada yang bagus, ada yang buruk. Duduk sama-sama baca kitab yang seperti ini. Ada di zaman Rasul kitab seperti ini? Tidak ada. Bikin pondok-pondok pesantren, ada tidak ada. Bikin majlis di rumah-rumah seperti ini. Berbeza. Kita katakan ada bid'ah yang bagus, ada bid'ah yang tidak bagus. Ada bid'ah yang bagus, ada bid'ah. Kenapa kalian bagi-bagi bid'ah kepada yang bagus, kepada tidak bagus? Bid'ah itu semua sesat. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu salah, dan setiap yang salah itu masuk neraka. Kami tak boleh bagi bid'ah kepada bagus dan buruk. Kalian boleh bagi bid'ah dunia sama akhirat. Seronok hidup mereka ya. Ketika kita katakan, kenapa kau naik kereta? Oh, ini bid'ah, kita katakan. Oh, tak bid'ah, ini urusan dunia. Rasulullah mengatakan apa? Kullu bid'atin dhalalah. Semua. Rasulullah tidak katakan bid'ah dunia. Tapi kan harus dibagi. Ini kan tak mau, ini urusan dunia. Faham tak malah? Ini urusan dunia. Dunia mau tak mau ya berbeza. Baju Rasulullah zaman dulu dengan baju yang sekarang berbeza. Pakaian dan lain sebagainya berbeza. Ini harus dong kita katakan ini bahwa sungguhnya ini bid'ah dunia, ini bid'ah akhirat. Dia membagi, kita membagi. Dia boleh membagi, kita tak boleh membagi. Faham tak? Sudah selesai berarti masalahnya. Senang kan? Ya orang senang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma waladani min sifahil jahiliyyah syai'un ma waladani illa nikahul Islam. Aku tidak dilahirkan kecuali daripada nikah yang Islam, nikah yang sah, nikah yang bahkan dalam riwayat Hisham bin Muhammad al-Kalbi an abihi qala katabtu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 500 ummin fama wajadtu fihinna sifahan wala syai'an mimma kana min amri al-jahiliyah. Artinya aku hitung 500 nasab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke ibu-ibunya di atas, atau orang tua baginda Rasulullah SAW sampai atas, maka aku tidak dapatkan ibu atau keluarga Rasulullah SAW yang dari atas kecuali mereka adalah orang-orang yang baik, mereka bersih daripada kelakuan-kelakuan yang diucapkan oleh orang yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Faham tu? Wallahu a'lam. Fi soal? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bismillah. Siapa yang ada soalan mungkin boleh tulis. Kita beri masa dalam 2-3 minit untuk menulis soalan yang kita akan bagi kepada Habib. Nanti boleh serahkan kepada mungkin muslimat di belakang, boleh serahkan. Nanti kami akan datang ke belakang. Mungkin ada soalan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سلام سلام مسك الختام عليكم أحيبا بلايا كرام ومن ذكرهم سنى في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم مرامي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام أنا عبدكم يا أحيل الوفاء وفي قربكم مرهبي وشفاء فلا تسقموني
بطول الجفاء ومن بوصل ولو في المنام ومن حبهم في العشاء قد قتان وخامر مني جميع العظام إذا مر بالقلب بذكر الحبيب ووادي العقيق وذاكي الكثير لئن كان هذا فيا غربتي ويا طول حزني ويا كربتي ولحسن ظني به غربتي بذلي وحسبي به يا غلام عسى الله يشفي غليل الصدور بوصل الحبائب وفكي الغيون فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام والحمد لله رب العالمين. Pertanyaan, apakah maksud contoh perkawinan jahiliyah? Perkawinan jahiliyah ini mantuk daripada kalimatnya, mafhumnya adalah perkawinan yang bukan seperti perkawinan Islam, begitu saja. Perkawinan Islam perlu kepada wali, perlu kepada syahid, atau bisa dikatakan jahiliyah mereka tidak ada hukum. Misalnya tanpa menikah mereka berzina dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang dimaksud daripada hadis. Jadi tidak ada satupun daripada orang tua Rasulullah SAW yang melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan agama Islam di dalam masalah urusan nikah. Karena sesuatu yang paling terpenting untuk kalian jaga dua hal: sesuatu yang berhubungan dengan kemaluan dan sesuatu yang berhubungan dengan perut. Karena dua hal ini bisa menjadikan kalian baik atau buruk. Tengok makanan kalian didapat dari mana, sesuatu yang halal atau yang haram. Karena idza nabata al-lahm min suh fan-naru awla bihi. Makna al-hadis Rasulullah SAW, kalau makanan yang masuk ke dalam perut kalian dari sesuatu yang tidak jelas haram atau halal, maka dia lebih tepat untuk menepati surga nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga di dalam kemaluan. Karena dari situ lahirlah generasi penerus. Kalau dibuat dari sesuatu yang jahat, maka akan jahat terus-menerus. Tapi kalau dibuat dari hal yang baik, insya Allah akan menjadi yang baik. Itu maksudnya contoh perkawinan jahiliyah. Perkawinan jahiliyah maksudnya apa? Perkawinan yang tidak sejalan dengan agama Islam. Mengapa apabila hadir majlis ilmu kita jadi baik? Di luar majlis ilmu tidak boleh lakukan kebaikan tersebut. Ini namanya istiqamah. Ini namanya istiqamah. Istiqamah itu adalah seseorang yang melakukan kebaikan dimanapun dia berada. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda,
Bertakwalah Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah di mana tempat kalian berada. Jadi kalau di majlis bertambah ilmunya. Kalau di luar majlis amalnya berkurang. Di dalam majlis, ya Allah, seronok sekali dengar bahwa sungguhnya ibadah begini begitu, ingin melakukan. Di luar majlis, syaitan lagi sahabatnya. Oleh karena itu yang namanya manusia itu imannya naik dan turun. Mana boleh iman naik turun. Iman itu begini begitu. Ya, tengok saja orang terkadang mampu solat malam sebanyak 10 rakaat, terkadang solat isya saja tertinggal. Faham? Berarti imannya terkadang naik, terkadang turun. Terkadang semangat untuk hadir majlis ilmu. Saya nak hadir majlis ilmu. Dari sekarang saya setiap malam Jumaat saya nak hadir majlis ilmu di Ridwan sama Habib Ali Zainal Abidin. Sekarang mau hadir, besok bulan depan mau hadir lagi, besok bulan depan. Ternyata apa? Ternyata itu hanya omongan saja. Setelah keluar, tak enak, tak seronok. Jalannya jauh, setiap majlis hujan. Ini dan begitu, banyak lagi alasannya. Kemudian datang sehingga apa? Dia tinggalkan sama sekali. Atau seseorang yang mau meninggalkan suatu kebiasaan buruk yang selalu dia lakukan. Misalnya contohnya seperti apa? Seperti dia merokok misalnya. Satu hari dia biasa merokok menghabiskan 2 bungkus. Ada banyak. Kalau di sini mungkin agak tertutup. Kalau di Indonesia banyak sekali banyak tempat. Dia katakan, majlis tadi mengatakan bahwa rokok itu tidak bagus, bisa menjadikan kita orang yang tidak sehat dan lain sebagainya, membunuh kita secara perlahan-perlahan. Sudah, saya nak tinggalkan. Saya mau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Saya ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah. Saya ingin melupakan dunia. Saya tak nak merokok lagi sama sekali. Sehari, 2 hari dia tak merokok sama sekali. 3 hari, 4 hari dia tidak merokok. 5 hari, seminggu. Lepas itu apa? Setiap hari, setiap saat dia merokok. Yang tadinya hanya mungkin 1 bungkus, karena itu ya hawa nafsu, berubahnya karena hawa nafsu, bukan karena ingin kebaikan. Pokoknya saya harus baik, biar orang tahu bahwa saya juga orang baik. Sehingga apa? Atau seorang yang dia ingin dengar fadilah, tadi diceritakan bahwa sholat 1000 rakaat setiap malam. Saya tak mampu dah tu. Saya mungkin 100 rakaat saya masih boleh tahan 100 rakaat. Sudah, saya pas majlis saya nak sholat 100 rakaat. Sholat dia pulang 100 rakaat. Sampai kakinya sakit. Sholat subuhnya tinggal. Faham? Kenapa? Karena hawa nafsu bawaannya. Jadi bagaimana caranya? Berubahlah dengan bitadrij. Dengan sedikit demi sedikit. Step by step. Sedikit. Lama-kelamaan insyaAllah akan menjadi adat. Kalau sudah menjadi adat, senang. Tapi kalau misalnya bukan menjadi adat, sesuatu karena hawa nafsu, pengen, sekali mungkin boleh. Tapi lepas tu, sesuatu yang baik semuanya kita tinggalkan. Seperti daerah tempat saya Garut sana, masih banyak orang kampung. Dari gunung, tempat dekat daripada tanah yang saya beli. Ada beberapa orang yang saya selalu tengok. Kalau misalnya saya datang ke situ, orang bawa anak-anak muda. Dia bawa apa? Kayu yang besar-besar. Kayu yang besar-besar. Mungkin usianya 20 tahun atau 25 tahun. Tapi kayu-kayu yang besar-besar. Kalau saya yang bawa, saya ada 10 orang yang seperti saya, tak kuat mungkin. Tapi dia 1 orang dia bawa boleh. Kemudian di depan dia ada lagi anak yang usianya di bawah itu bawa lebih kecil dari itu. Kemudian di depannya lagi ada anak kecil lagi bawa lebih kecil. Dari situ saya belajar bahwa sungguhnya apa? Dari usia sekian bawa bebannya sedikit. Tambah besar lagi sedikit. Tambah besar lagi dia akan bawa banyak dan itu menjadi satu adat. Dia tidak akan merasakan berat. Kita merasakan berat. Hebat sekali itu orang. Dia kata biasa saja. Seperti orang yang tengok di pondok-pondok. Sudah anak pondok ini sudah apa saja yang dilakukan. Dari pukul 3 dia sudah bangun, dia wirid. Selepas itu solat subuh, dia wirid. Selepas itu ada yang tanya tentang pondok pesantren dulu tempat Habib belajar, Darul Habib di Sukabumi. Apa saja kegiatannya? Pukul 3 sudah dibangunkan. Kemudian baca wirid sampai solat subuh. Solat subuh selepas itu wirid lagi. Kemudian belajar sampai pukul 6. Istirahat pukul 7, kemudian belajar lagi dari pukul 8 sampai pukul 1. Kemudian baca Al-Quran sampai setengah 2. Istirahat sebentar untuk menghafal. Karena apa? Selepas asar sudah ada setoran hafalan Quran. Selepas asar istirahat 15 menit. Kemudian belajar lagi pukul 5 sampai maghrib. Selepas maghrib belajar Al-Quran, hizb Al-Quran. Lepas itu atau belajar sirah, salat isya berjamaah. Selepas itu belajar bahasa Arab. Ada 30 menit untuk makan malam. Selepas itu pukul 9 sampai pukul 10 murojaah. Pukul 10 wajib tidur semua.
Apa itu? Itu apa yang dilakukan sama mereka? Mereka ini malaikat atau manusia? Dan mereka sudah menghafal. Hafal apa? Zubayd bin Ruslan. Kitab di dalam fikih. Itu 1000 bait. Itu dulu waktu di pondok dipelajari dan dihafalkan. Ada Alfiyah bin Malik dihafalkan juga. Ada kitab-kitab yang lain semua dihafalkan Al-Quran. Boleh itu dihafalkan ya. Boleh. Bagi mereka penuntut ilmu senang. Kenapa? Karena sudah makanan dia, sudah biasa mereka. Tengok hafalan seperti itu sudah biasa. Tapi bagi orang lain, mana boleh itu. Saya hafal juz amma saja. Saya masih 60 tahun usia saya, tapi saya belum hafal juz amma dia jawab. Susah. Ya. Tapi bagi mereka senang. Kenapa? Karena sudah terbiasa dari semenjak kecil. Jadi kuncinya apa? Terbiasa di dalam kebaikan. Kalau sudah terbiasa, maka akan istiqamah. Tapi kalau belum terbiasa, maka tidak akan ada istiqamah. Itu hanya hawa nafsu. Jadi bagaimana caranya? Handphone kalau habis baterainya, apa yang kita lakukan? Ya. Sekarang dikatakan tadi bahwa kalau hadir majelis ilmu, semangat untuk ibadahnya bertambah. Tapi kalau keluar, baterainya habis, cas lagi. Ya, betul atau tidak? Baterainya habis. Hadir majelis ilmu kuat sekali. Keluar sudah tidak ada lagi. Yang apa? Ya sudah, datang lagi, colokkan lagi, cas lagi. Kemudian kalau sudah penuh lagi, baru keluar. Sudah sedikit berkurang, masuk lagi. Ya kan, senang insyaallah. Insyaallah menjadi orang yang istiqamah. Apa itu? Saya diberitahu jika salat ketika tidak elok, tidak khusyuk, maka salat itu akan mendoakan keburukan bagi kita. Bagaimana pula kalau kita berzikir hanya di mulut saja tapi hati lalai, adakah zikir itu akan mendoakan keburukan bagi kita? Naam. Di dalam salat diriwayatkan bahwa sungguhnya kalau orang itu salatnya benar dengan rukun, dengan syaratnya, dengan khusyuknya, maka salat itu di atas salat kita seakan-akan ada awan yang mengatakan hafizakallahu kama hafiztani. Semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau menjagaku. Dan ketika seseorang itu dia salat tidak sama dengan rukunnya tidak benar, syurutnya tidak benar dan tidak khusyuk, maka awan tersebut akan menjadi awan hitam kemudian mengatakan dhayya'akallah kama dhayya'tani. Semoga engkau Allah Subhanahu wa taala jadikan engkau yang Allah lupakan sebagaimana engkau telah melupakan aku. Jadi ada yang bertanya, Habib, bukankah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Bukankah salat itu bisa mencegah seseorang itu daripada melakukan sesuatu yang keji dan suatu maksiat? Tapi kenapa saya masih suka saja minum arak? Tapi saya sholat. Tapi saya suka saja main perempuan. Tapi saya sholat. Apakah Al-Quran berbohong? Ketika mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang sholat itu akan mencegah dia dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Kau baca hadis ini. Karena sholatmu salah, bukan engkau didoakan menjadi baik, malah engkau didoakan menjadi yang lebih lagi buruk. Dhayya'akallah kama dhayya'tani. Kenapa engkau tidak mau belajar? Ulama di mana-mana ada. Untuk belajar itu tidak ada udzur, kalian tidak boleh belajar. Dalam masalah salat, syarat-syaratnya, rukunnya, pelajari itu karena itu hal yang terpenting. Karena itu adalah rukun Islam yang pertama daripada amal. Yang amaliyah yaitu salat. Nah itu. Jadi ketika seseorang itu salat, ketika salatnya elok, maka mendapatkan doa yang bagus dari malaikat. Kalau tidak elok, maka mendapatkan doa yang buruk. Benar, itu ada hadisnya daripada Rasulullah SAW. Dan di sini ditanya, tapi kalau misalnya kita berzikir yang gerak hanya lidah saja, hati tidak hadir, maka jawaban pribadi saya bahwa syukuri nikmat Allah menjadikan lidahmu masih mau berzikir walaupun hatimu tidak berzikir. Allah masih mau memberikan kau salah satu anggota badanmu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah nikmat luar biasa. Walaupun hatimu lalai, apalagi hatimu ada. Setidaknya ada daripada anggota badanmu yang mau berzikir kepada Allah, itu adalah hal yang bagus daripada tidak sama sekali. Daripada hanya itu kenapa itu zikir gerak-gerak lidahnya tapi hatinya tidak benar, amaliyahnya tidak bagus. Nah, ini orang-orang komentar terus, ini sama seperti Abu Jahal. Saudaranya Abu Jahal itu. Keluarganya Abu Jahal. Komentar saja boleh. Tapi setidaknya kalian bersyukur ada salah satu daripada anggota badan kalian yang masih mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bismillah, soalan ini bertanyakan bagaimana untuk membezakan orang gila yang bila sakit perlu makan ubat, dalam keadaan normal dia okey, perlukan ubat.
Jadi manusia kini banyak yang kadang-kadang gila, kadang-kadang tak gila. Bila makan ubat dia okey, tapi bila dia tak makan ubat, dia jadi gila. Dah. Adakah termasuk dalam mukallaf? Ketika dia ingat, dia mukallaf. Dia perlukan ubat. Jadi bergantung pada Ada orang seperti itu. Ada benar. Ada. Itu stres, bukan sampai gila ya. Stres itu sama seperti orang yang pingsan. Ketika dia pingsan, maka dia dia tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu sampai dia sadar. Maka ketika dia masih majnun, dia dihukumi gila. Ketika dia tidak gila, maka dihukumi tidak gila. Jadi hukumi kalau wallahu a'lam. Bata'akkad. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini perkumpulan yang Engkau cintai ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan ini perhimpunan yang Engkau sukai ya Allah. Dan janganlah Engkau menjadikan kami orang yang termasuk orang-orang yang akan menempati neraka-Mu ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali kami termasuk orang-orang yang Engkau akan jadikan termasuk penuntut ilmu yang membahagiakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami berniat berazam untuk menjadi orang-orang yang mengenal kepada Rasulullah. Walaupun kami jauh daripada baginda Rasul, tempat kami terlalu jauh daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu kami amatlah jauh daripada waktu baginda Rasul, bahkan hati kami jauh sekali daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kami manusia yang hina ini ya Allah, ingin berusaha untuk menjadi orang yang sedikit kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap hari mengenal kepada kami, yang menolong kami, yang membantu kami, yang mengenalkan kami kepada Islam ya Allah. Kami terkadang terlalu sibuk kepada sesuatu yang lain sehingga kami melupakan kasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah langkah kami ini langkah yang Kau berkahi ya Allah. Ya Allah, jagalah guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, jagalah murid-murid kami ya Allah. Ya Allah, jagalah orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka-mereka orang-orang yang termasuk kenal kepada kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang yang kenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya di antara kami ada sebagian orang yang sangat mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kami tidak tahu cara untuk mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah ini termasuk daripada cara kami untuk dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengenal beliau lebih jauh, karena kami tahu sesungguhnya tidak mengenal maka kami tidak sayang, maka kami ingin menyayangi baginda Rasul dengan mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dalam, lebih jauh. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah majlis kami ini ya Allah. Ya Allah, berkahilah rumah kami ini ya Allah. Ya Allah, berkahilah tempat kami ini ya Allah. Jadikanlah tempat ini termasuk daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Taman-taman syurga-Mu yang Kau akan ganti nanti di hari kiamat-Mu ya Allah. Di surga-Mu ya Allah bersama para nabi, para siddiqin, wa syuhada, wa salihin. Ya Allah ya Rabbal alamin, sebagaimana Engkau memberikan kami kesempatan untuk berkumpul, berhimpun bersama orang-orang yang mulia, maka jangan haramkan kami berkumpul bersama Rasulullah di telaga Kautsarnya ya Allah. Ya Rabbal alamin, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyabu mawdi'i. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyabu mawdi'i. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyabu mawdi'i. Ya Allah, naikkanlah derajat kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang mereka tidak sempat untuk mendapatkan karunia yang sebagaimana kami dapatkan sekarang ya Allah. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah. Berikanlah mereka jalan yang lurus sehingga kami akan terbebas daripada tanggung jawab mereka nanti di hari kiamat ya Allah. Karena kami manusia yang hina, manusia yang lemah ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada para ulama, mereka-mereka yang bisa mendekatkan kami kepadamu ya Allah, kepada kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah selesai iftitah kitab Lisan Kamil.